Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Aisyah Trismawati dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan men-share atau menjelaskan mengenai bagaimana tata cara atau tutorial dalam menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu apa sih aplikasi Mendeley itu. Jadi, aplikasi Mendeley itu merupakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengelola data atau dokumen yang bersifat user-friendly atau mudah digunakan. Nah, kapasitas dari Mendeley itu seberapa banyak sih gitu. Jadi, aplikasi Mendeley ini memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 2 GB. Jadi, apabila kita menyimpan file-file di Mendeley ini tidak dikhawatirkan kehabisan kapasitas atau tidak kehabisan storage karena kapasitasnya itu banyak hingga 2 GB. Oke. Jadi, selanjutnya untuk cara menggunakan aplikasi Mendeley itu seperti apa sih? Nah, tentunya yang paling utama, kita harus menginstal dulu aplikasi Mendeley Desktop di komputer atau laptop kita. Nah, untuk menginstal aplikasi Mendeley ini, bisa kita install di mendeley.com di website mendeley.com-nya itu sendiri. Nah, karena di sini saya sudah menginstal aplikasi Mendeley-nya, maka kita tinggal langsung klik saja buka Mendeley-nya. Oke, kemudian di sini apabila teman-teman semua belum memiliki akun untuk Mendeley-nya, kita harus sign up terlebih dahulu atau kita harus membuat akun Mendeley-nya itu sendiri. Adapun cara dari membuat akun Mendeley itu kita dapat menggunakan dengan login menggunakan email kita gitu, dengan mendaftarkan menggunakan email. Kemudian apabila yang sudah memiliki akun, kita tinggal melakukan sign in saja dengan menggunakan email. Oke, jadi sebelum menjelaskan cara pengutipan dan lain-lain, kita harus lebih utama dulu mengenal apa saja yang ada di dalam Mendeley itu sendiri, di mana di sini dapat kita lihat di bagian kiri atas ini ada tools-tools. Misalnya menu di sini ada menu file, edit, view, tools, have, sign, search bar, dan yang lainnya juga ya teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi tersendiri, di mana misalkan di sini kita akan melakukan import data dari laptop atau komputer kita ke dalam aplikasi Mendeley Desktop ini. Kita bisa melakukan dengan cara klik menu file, kemudian di sini kita dapat mengklik bagian di add file ya teman-teman. Kemudian apabila kita sudah memiliki file-file yang sudah dihimpun dalam folder, kita bisa memasukkannya juga dengan cara mengklik add folder. Misalnya di sini untuk add file, kita akan menambahkan file ke dalam Mendeley, kita langsung saja klik. Nah, kemudian kita pilih file mana yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley, misalnya di sini. Nah, jadi teman-teman, satu hal juga yang akan saya sampaikan mengenai dokumen atau data yang sudah kita download, ada yang biasanya seperti ini. Dalam bentuk PDF itu ada yang nama filenya itu berbentuk angka. Jadi apabila ini diimport ke Mendeley itu angkanya itu berubah menjadi nama file dari dokumen itu sendiri. Nah, jadi uniknya Mendeley itu seperti itu ya, memudahkan juga gitu. Misalkan di sini kita akan menambahkan file ini yang sudah ada di komputer kita, akan dimasukkan ke Mendeley, kita tinggal langsung klik, lalu klik buka. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, sedang diproses. Nah, langsung ada ya teman-teman, ini di list library kita.
Oke, kemudian untuk selanjutnya, di dalam menu file juga ada bagian add folder, watch folder, dan add entry manually. Nah, add entry manually ini berfungsi untuk apabila kita akan menambahkan file yang berbentuk non-digital, seperti buku gitu yang belum ada e-booknya, buku yang masih belum ada versi digitalnya, kita bisa memasukkannya melalui add entry manually. Misalnya, dapat kita lihat ya teman-teman semua. Nah, di sini tinggal kita masukkan tipenya itu apa. Misalkan kalau buku, nah kita bisa klik di sini untuk buku. Nah, kita tulis saja judul bukunya itu apa, penulisnya siapa, tahun berapa, berapa halamannya, kemudian abstraknya gimana, lalu teksnya itu. Nah, untuk tag ini bersifat opsional ya teman-teman semua, bisa diisi atau juga enggak. Nah, untuk author keyword ini kita juga bisa isi untuk kota terbitnya, buku itu diterbitkan di mana, edisi keberapa, siapa editornya, kemudian publiknya dipublikasikan di mana. Apabila ada URL-nya bisa dimasukkan. Ini juga untuk katalog IDS sama DOI, ISBN-nya itu, ini sifatnya opsional ya teman-teman. Apabila dalam bukunya itu ada, atau terdapat di dalam bukunya, kita bisa memasukkannya ke sini. Kalau tidak diisi juga tidak apa-apa. Oke, misalnya di sini untuk judulnya, ada buku mengenai hukum perikatan. Sini kita tulis saja authors-nya, misalkan saya sendiri. Jadi untuk penulisan authors itu didahulukan nama belakangnya dulu, baru nama yang depan. Misalkan di sini nama saya kan Aisyah Trismawati, jadi lebih dulu ditulis nama belakangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tahunnya misalkan kita tulis tahun 2021. Untuk halamannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau misalkan dalam bentuk dalam bentuk koran atau newspaper artikel. Nah, ini juga bisa ya dimasukkan teman-teman. Tinggal dimasukkan saja, kolom-kolom ininya tinggal diisi dan dilengkapi untuk verifikasi data-datanya. Setelah itu, apabila kita telah selesai mengisi ini, informasi-informasi dari file tersebut, kita bisa klik save. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, di sini juga ada menu view. Nah, dalam menu view ini terdapat citation style atau gaya selingkung dari style pengutipan. Misalnya, di sini ada beberapa style pengutipan atau citasi di mana ini bisa digunakan ya teman-teman. Misalnya, ini ada Amerika Psychological Association edisi ke-7. Ada IEE dan banyak ya teman-teman. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan format atau yang diinstruksikan baik itu dari instansi terkait penulisan karya ilmiah atau yang lainnya. Apabila kita memerlukan beberapa style yang tidak ada di sini, kita bisa mengklik more style. Nah, di sini ada banyak untuk pilihannya. Kita bisa tinggal di-scroll, lalu kita pilih bagian style yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian apabila ada style yang dibutuhkan tapi tidak ada di sini, kita bisa mengklik di bagian Get More Style. Nah, di sini kita bisa mencari apa saja atau style apa yang kita butuhkan, lalu kita bisa mengklik Install. Nanti sudah itu download dan bisa centang down gitu. Lalu kemudian dalam citasi atau pengutipan kita itu memerlukan halaman. Jadi di dalam pengutipan itu untuk format halamannya dikarenakan kita membutuhkan format halaman yaitu dalam bahasa Indonesianya,
kita harus merubah dulu citation and bibliography language-nya yang tadinya dari default menjadi Indonesia, karena yang kita butuhkan itu formatnya halaman ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja mengklik dan ya oke, sudah ya teman-teman. Kemudian di dalam menu tools di sini ada bagian install Microsoft Word plugin yang mana ini berfungsi untuk menghubungkan atau menyambungkan antara Mendeley dengan aplikasi Word sehingga kita dapat melakukan insert citasi atau pengutipan. Nah, apabila di dalam Word-nya itu, apabila dalam Mendeley-nya sudah ada tertulis uninstall Microsoft Word plugin, ini artinya itu sudah terhubung dengan Microsoft Word yang ada di laptopnya ya teman-teman. Nah, kemudian apabila belum terinstall, di sini akan tulisannya install Microsoft Word plugin. Gitu. Jadi perlu diberitahu juga mengenai aplikasi Word yang mendukung Mendeley ini, yaitu Word yang versi 2013 ke atas. Jadi untuk 2013 ke bawah itu tidak mensupport gitu ya. Jadi memungkinkan banyaknya kesalahan, misalnya banyaknya permasalahan gitu, ada yang lag atau apa. Jadi gitu ya teman-teman, untuk informasi Word yang dapat digunakan yang disentuh dengan Mendeley. Kemudian di sini ada bagian search bar atau kolom pencarian. Jadi apabila kita mau mencari suatu file supaya tidak memudahkan untuk scroll sampai ke bawah, itu cukup memakan waktu ya teman-teman. Jadi kita tinggal memasukkan saja kata kuncinya yang mau kita cari itu mengenai apa, nanti juga akan muncul. Misalkan di sini saya akan mencari mengenai perjanjian. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Jadi terbukti kalau Mendeley itu memang dapat memudahkan atau user friendly. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita dapat menyinkronkan juga file-file yang sudah kita input dari laptop atau komputer kita dengan cara kita mengklik ini bagian sign. Tunggu, sedang diproses ya teman-teman. Nah, tunggu ini hingga 100%. Jadi sambil menunggu, saya akan juga menjelaskan beberapa cara yang lain yang bisa digunakan di dalam mengaplikasikan Mendeley ini. Nah, dalam ini dapat dilihat ada kolom untuk membuat folder. Nah, kita dapat, apabila kita akan membuat folder dalam Mendeley ini, kita bisa juga ya teman-teman dengan cara yaitu meng-create folder, lalu kita kasih nama mengenai misalkan kita kasih nama skripsi bahan. Jadi kita akan mengelompokkan file-file yang relevan dengan skripsi yang akan kita teliti misalkan. Jadi kita bisa menggabungkan file-filenya itu ke dalam folder ini supaya memudahkan gitu, untuk pencariannya teman-teman. Oke, jadi di sini juga ada, kita dapat membuat grup di dalam Mendeley ini. Misalkan kita akan membuat grup dengan dosen atau tim peneliti untuk melakukan bersama-sama diskusi mengenai review jurnal dan lain-lain. Oke, jadi untuk itu kita lihat di keseluruhan library-nya itu. Nah ini, nah oke, kemudian saya akan menjelaskan juga di sini ada tanda bintang dan bulat. Nah, bulatan ini yang berwarna abu-abu itu menunjukkan, abu-abunya bulatannya kecil ya teman-teman, itu menunjukkan bahwasanya file atau PDF-nya itu belum kita baca. Nah,
Kemudian untuk yang bulatannya berwarna hijau besar itu menandakan kita telah membaca dokumen tersebut. Kemudian untuk tanda bintang ini, apabila bintangnya berwarna kuning itu berarti PDF atau file tersebut sudah kita favoritkan, gitu ya teman-teman. Bisa dilihat nanti di sini. Nah, kemudian setelah itu, apabila kita sudah menambahkan dokumen tadi, tentunya kita harus melengkapi dulu atau memverifikasi identitas atau metadata dari dokumen yang kita tambahkan tadi. Misalkan ya di sini ada beberapa file atau dokumen yang judulnya masih di sininya masih ngaco gitu ya, dapat dilihat teman-teman sebagai contoh. Misalkan di sini ini belum di set atau belum disesuaikan terkait metadatanya. Nah, di sini kita coba sesuaikan. Nah, ini kan judulnya tentang konversasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. Jadi di sini karena bentuknya jurnal, jadi kita di dalam tipenya ini kita masukkan sebagai jurnal artikel. Nah, jadi perlu diingat juga teman-teman, untuk kolom tipe ini merupakan unsur yang penting gitu karena dalam proses verifikasi metadata, karena tipe ini menentukan kolom-kolom yang ada di bawahnya ini. Misalnya kalau misalkan ini itu kan jurnal artikel itu kolomnya ada nama jurnalnya apa, tahun berapa, volumenya berapa, isunya sama ini, dan terus ke bawahnya lagi akan berbeda dengan apabila tipenya ini berbentuk buku ya teman-teman. Nah, di sini tidak ada isu kayak teman-teman kalau untuk buku. Jadi ke bawahnya itu mempengaruhi gitu. Kalau misalkan di sininya salah, berarti ke bawahnya juga salah dan harus dihapus ulang dan disesuaikan kembali gitu. Nah, misalkan di sini kita rubah yang tadi karena bentuknya jurnal, kita rubah ke jurnal artikel. Lalu untuk judulnya kita masukkan, copy paste saja. Kemudian untuk autornya, ini ada 2 orang ya teman-teman. Kita masukkan. Kemudian yang satunya lagi kita masukkan. Ya teman-teman. Nah, ini jurnalnya, nama jurnalnya apa? Kalau misalkan tidak ada, berarti tidak diisi. Untuk tahunnya bisa lihat di sini. Ada juga ya teman-teman. Berarti kita kosongkan, volumenya sama, tidak ada. Ini merupakan dokumen file yang tidak sempurna gitu, karena di sini tidak dicantumkan terkait nama jurnalnya apa, tahun berapa, volumenya, dan isunya. Jadi kita hanya bisa memasukkan bagian judul dan halaman. Ini untuk halamannya sampai dengan halaman 57 dari 43 sampai 57. Teman-teman, maaf. Ini Nah, kemudian kita masukkan abstraknya, kita sesuaikan. Sesuaikan. Kemudian teksnya, autornya, keywordnya kita masukkan juga. URL-nya karena di sini tidak ada, berarti kita skip, lanjut ke bawah, sama juga tidak ada. Nah, jadi apabila, perlu dijelaskan lagi ya teman-teman, mengenai teks itu, URL dan katalog IDS ini sifatnya opsional, jadi bisa diisi
bisa enggak, kalau misalkan tidak ada ya tidak apa-apa untuk tidak diisi. Yang terpenting ini bagian author, judul, dan yang bagian ini. Oke, udah. Mari kita lihat lagi beberapa file sebagai contoh saja supaya menghemat waktu. Misalnya ini, nah ini merupakan contoh jurnal yang lengkap ya teman-teman, karena di sini sudah jelas ada nama jurnalnya apa, tahunnya berapa, volume dan isunya juga ada. URL-nya nggak ada berarti. Udah ya teman-teman, sudah kita melengkapi atau memverifikasi metadata atau identitas dari dokumen ini itu sendiri. Kita telah menyesuaikan juga, lalu kita akan lanjut mengenai cara membaca atau memberikan tanda dan catatan pada dokumen. Misalkan di sini, dari jurnal ini kita akan mengambil beberapa paragraf atau beberapa kalimat yang akan kita kutip. Di sini kita dapat memberikan tanda dengan cara memberikan highlight. Misalnya di sini kita akan ambil di paragraf pertama, kita akan ini lalu kita beri tanda highlight. Nah, ini warnanya juga dapat disesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kemudian kita bisa memberikan catatan di sini. Untuk catatan umumnya misalkan kita bisa klik di sini, lalu kita beri catatan supaya sebagai cara untuk memudahkan kita gitu nantinya. Kan di sini bagian pendahuluan. Lalu di sini juga kita bisa berikan catatan kan mengenai perkembangan digital. Sudah ya, untuk untuk contoh saja. Jadi cara membacanya itu kita dapat memilih paragraf mana saja yang akan kita gunakan sebagai bahan relokasi untuk penelitian kita. Nah, di sini juga kita beri highlight dengan warna yang berbeda. Kita kasih warna abu-abu. Sudah ya teman-teman. Oke, lanjut ke penjelasan atau cara yang selanjutnya, yaitu mengenai cara menulis dan parafrase. Nah, untuk cara menulis, lebih dahulu kita harus lihat di Word-nya, kita buka ke Word-nya. Kita harus melihat apakah dalam Word-nya sudah ada bentuk ini di menu reference. Ada tanda insert citation dan ada open mentally-nya. Kalau misalkan sudah terhubung, berarti tampilannya akan seperti ini. Kalau belum, ininya itu tidak ada. Nah, jadi dikarenakan ini sudah ada atau tandanya sudah terinstall pluginnya, jadi kita bisa langsung saja praktek untuk menulis dan melakukan teknik parafrase itu seperti apa. Jadi misalnya di sini, kita buka bendera lagi, kita akan menulis topiknya itu mengenai perjanjian. Jadi kita lihat. Misalkan kita akan mengambil atau mengutip dari jurnal yang ini. Nah ini, sudah diberi tanda sebelumnya, sudah diberi catatan juga, kita bisa lihat catatannya.
Ini ada. Nah, misalkan kita akan mengutip di bagian pendahuluan paragraf pertama. Kita tinggal copy paste saja keyword. Lalu setelah itu kita lakukan citasi atau pengutupan dengan cara kita mengklik terlebih dahulu. Kita harus mengingat dulu ya nama penulis jurnalnya siapa, halaman berapa, supaya lebih memudahkan nanti pas pengutipan ini. Jadi untuk halamannya itu halaman 281. Sendio Prayogo. Kita langsung saja untuk ke pengutipan, langsung ke klik insert citation, kemudian kita tulis. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, kita langsung klik saja, lalu kita hapus sampai titik komanya hilang, lalu kita masukkan di bagian page untuk memasukkan halaman ke kolom citasinya. Kita masukkan halamannya, lalu kita klik OK. Seperti ini, jangan lupa kita akhiri dengan tanda titik, karena tanda titik merupakan pembatas satu kesatuan kalimat. Satu kesatuan kata dalam kalimat itu dibatasi dengan tanda titik. Oke, kalau sudah, nah jadi teman-teman, perlu diketahui juga apabila penulisan karya tulis ilmiah atau penulisan jurnal, penulisan skripsi itu, apabila menggunakan pengutipan menggunakan Mendeley ini dapat dicirikan dengan kalau misalkan diklik sebelah sininya itu dapat ke bold gitu, jadi terlihat. Kalau misalkan manual itu tidak akan ada tanda seperti ini. Ini merupakan proses pengutipan secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena di sini kita tidak melakukan teknik parafrase atau teknik mengubah atau mengulik kalimat supaya tidak sama dengan yang ada di penulisan yang originalnya. Nah, ini kita mengutip secara langsung saja, tidak ada yang diubah, tidak yang diotak-atik kalimat. Lalu, kita akan mencoba untuk mengutip dengan cara teknik parafrase. Misalnya, saya di sini akan membahas dari jurnal yang kedua ya. Kita lihat. Nah, kita copy paste bagian ini. Kita rapikan, lalu kita baca terlebih dahulu untuk kemudian kita dapat memahami maknanya. Kita merubah kalimatnya tapi tetap maknanya itu sama. Ini misalnya sini ada berdasarkan unsur pengertian perjanjian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa
batasan, kemudian syarat tertentu. Dan mencapai. Nah, ini jadi kita sudah melakukan metafasa atau teknik mengotak-atik kalimat, sehingga dari kalimat yang kita kutip tadi itu maknanya pada dasarnya sama, tapi kata demi katanya itu berbeda. Kita bisa langsung untuk pengutipannya. Untuk penulisnya kita perhatikan dulu, ini halamannya halaman 44. Biru. Oke, langsung saja kita ke Visa Citation, masukkan nama. Nah, ini masukkan halamannya tadi di halaman 44, lalu kita klik OK. Untuk style atau gaya selingkuhnya ini kita menggunakan yang APA atau American Psychological Association edisi ke-7. Nah, jangan lupa ini diberi tanda titik. Oke, jadi ini untuk format pengutipan secara langsung seperti ini. Kalau misalkan secara tidak langsung, ini ya contohnya. Kemudian, salah satu keunikan dari Mendeley ini yang dapat memudahkan pekerjaan kita itu, yaitu salah satunya juga mengenai pembuatan daftar pustaka, di mana kalau misalkan kita membuat daftar pustaka secara manual itu sangat melelahkan pastinya teman-teman. Kita harus meng-copy paste atau melihat, menyusun kembali satu persatu gitu dari dari mana sumbernya. Jadi uniknya dengan menggunakan Mendeley ini kita dapat membuat daftar pustaka dengan hanya sekali klik gitu. Jadi dapat lebih cepat untuk membuat daftar pustaka. Misalnya di sini kita tinggal langsung mengklik insert bibliographic, karena kita tadi sudah melakukan citasi atau pengutipannya menggunakan Mendeley, kita dapat langsung membuat daftar pustakanya secara simpel. Oke, begitu mungkin ya teman-teman untuk penjelasan mengenai penggunaan dari aplikasi Mendeley ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.